memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu,
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Yes. Ku selalu pujimu. Amin. Segenap hati menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala penyembahan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa yang sangat baik, Bapa yang teramat baik dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, tapi Kau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kami percaya akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu di dalam hidupku selamanya. Tuhan yang selalu memegang setiap kami, Tuhan yang selalu memberikan perlindungan kepada setiap kami. Terima kasih, Kau Allah kami, Allah yang berkuasa selamanya. Pengharapan kami, Allah sumber perlindungan kami, Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus
dengan tangan kanan. Kau Yesus yang selalu memberi kami kemenangan. Kemenangan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memegangku, Yesus memegangku, oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberi. Yesus memberiku kemenangan. Yes, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Ketika kami memuji, menyembah Engkau, ketika mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan setiap hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyala seperti Engkau, Allah yang selalu memberkati kami, Allah yang selalu melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami melangkah lebih lagi di dalam Engkau sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat-Mu, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya setiap firman yang ditaburkannya Tuhan merupakan isi hati-Mu bagi setiap kami yang mau mendengarkannya itu. Dan kami mau siap melakukannya, sebab firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan jalannya kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Pagi yang indah, kita bisa bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ayat saya terambil di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ambil ada 3 yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini saya boleh katakan syarat mengikut Yesus Kristus. Jadi dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang percaya kepada Tuhan,
ia harus menyangkal dirinya. Setiap orang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi yang pertama adalah menyangkal dirinya, menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikut aku. Di perikop ini yang ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ini adalah egoisme. Petrus berpikir kalau Allah itu bisa menyingkirkan semuanya itu. Tetapi kita boleh melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia harus mengikuti kehendak Allah. Kita boleh belajar apa itu menyangkali diri. Menyangkali diri, kalau saya boleh perhatikan di sini, menyangkali diri itu bukan hanya mengakui Tuhan Yesus, Bapak Saudara, sebagai juru selamat. Mengakui melalui lidah atau mulut kita, Bapak Saudara, tidak. Tetapi juga dalam perbuatan kita. Apa itu dalam perbuatan kita sehari? Mungkin saat ini yang bisa kita ambil contoh adalah mungkin dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan situasi mungkin di situ memungkinkan orang-orang bisa mengambil keuntungan sendiri, terutama mungkin bisa korupsi atau mengambil keuntungan sendiri itu ya mungkin mencuri waktu, mencuri apa yang menguntungkan dirinya, begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan melihat itu tidak mengikutinya, itu menyangkali diri, tidak ikut-ikutan. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Ya karena Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi kekuatan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara untuk menyangkal diri ini. Dengan kekuatan kita, saya yakin benar tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa melakukan menyangkal diri itu. Menyangkal diri. Itu contoh yang kecil saja, Bapak Saudara. Tidak mengikuti dunia, tidak mengikuti apa yang dunia, tren dunia. Mungkin saat ini tren dunia kawin cerai. Tetapi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara mengambil sikap, saya akan setia kepada pasangan saya. Itu menyangkal diri, Bapak Saudara. Termasuk menyangkal diri. Saya tetap setia kepada pasangan hidup saya, kepada istri saya, kepada suami saya. Saya akan tetap setia. Itu menyangkal diri. Dan menyangkal diri, orang dunia katakan, Tuhan, Yesus itu apa Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kami dan Juru Selamat kami. Itu menyangkal diri kepada orang-orang dunia, Bapak Saudara. Banyak godaan yang akan membuat kita, bisa nggak kita menyangkali diri itu? Teguh, iman kita teguh di depan Tuhan. Banyak contoh yang lain, Bapak Saudara, menyangkal diri itu, Bapak Saudara. Itu adalah syarat kita mengikut Tuhan. Salah satu syarat.
Bapak Ibu kita harus bisa menyangkali diri. Apa sih? Menyangkali diri berarti kita bisa juga mengikuti kebenaran firman Tuhan. Selama kita mengikuti kebenaran-kebenaran itu, kita sanggup menyangkali diri itu, Bapak Saudara. Kemudian yang kedua adalah memikul salib, Bapak Saudara. Saya katakan tadi sebelum kita masuk yang kedua, menyangkal diri itu bisa juga dikatakan tidak mengikuti keinginan daging, Bapak Saudara. Bisa juga seperti itu. Daging ini lemah, Bapak Saudara. Apapun keinginan dunia itu daging. Tidak salah Bapak Saudara ingin itu, ini, itu dan sebagainya. Tetapi daging ini akan melemahkan, Bapak Saudara. Kita boleh bijak, bisa menyangkal diri, tetap iman, punya iman kuat kepada Tuhan. Di dalam kita yang kedua adalah memikul salib, Bapak Saudara. Di dalam hidup kita ada memiliki beberapa musuh, katakan yaitu dunia, si jahat, dan kedagingan, Bapak Saudara. Nah inilah yang akan meruntuhkan kepercayaan kita. Bagaimana kita bisa memikul salib Tuhan itu. Memikul salib, itu kita mengikut kehendak Tuhan. Petrus tadi dikatakan menarik Yesus ke samping. Supaya apa? Kedagingan itu keluar, egoisnya Petrus keluar. Tetapi Tuhan berkehendak mengikuti kehendak Allah. Dia tetap di dalam relnya Allah, mengikuti rule-nya Allah. Walaupun Petrus mengatakan, jangan Tuhan, Allah pasti bisa kok, bisa. Tetapi Tuhan Yesus mengenyampingkan egonya, kemanusiaannya sebagai Tuhan dan Allah. Contoh itu Tuhan Yesus sendiri memikul salib. Bagaimana kita bisa melawan musuh kita di dunia ini, Bapak Saudara? Dan kita bisa menurut kehendak Allah. Kalau kita memikul salib itu, pasti ada konsekuensinya. Apa itu, Bapak Saudara? Pasti ada. Memikul salib, yaitu kita harus mau menerima konsekuensinya itu. Di luar sana kita bisa tidak diterima orang sekitar kita, mungkin karena kita orang yang minoritas. Nah itulah yang harus kita pikul salib itu. Kau orang Kristen toh? Ada orang yang dikatakan seperti mungkin seperti Petrus, kamu yang mengikut Yesus toh orang. Tidak, Yesus menyangkali itu. Dia tidak bisa. Bagaimana dia bisa konsekuensinya? Tuhan Yesus sudah mengambil konsekuensinya di kayu salib, yaitu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Konsekuensi dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Bagaimana kita bisa melakukan memikul salib itu? Salib itu, memikul salib bukan beban, Bapak Saudara. Jangan diartikan itu beban. Salah, Bapak Saudara. Memikul salib berarti kita memikul konsekuensinya, kita percaya kepada Tuhan. Bisa nggak kita menerima konsekuensinya itu? Mungkin kita bisa diintervensi dengan siapapun, karena kita percaya kepada Tuhan. Itu konsekuensinya tuh. Maka dari itu syarat kita harus bisa memikul salib itu. Memikul salib bisa jadi kita juga meninggalkan keduniawian. Berarti kita harus ke Tuhan terus, Mas? Bukan, Pak Saudara.
memikul salib melawan kedagingan. Kedagingan ini. Karena daging selalu ingin yang enak-enak, menjerumuskan. Bisakah kita melawan kedagingan ini? Meninggalkan senangan duniawi. Mungkin pada pagi hari ini, mungkin orang-orang luar, orang dunia, bahkan mungkin ada orang-orang yang percaya itu, pagi-pagi hari kita harus bangun pagi, bersekutu dengan Tuhan. Itu sama saja seperti itu, konsekuensinya harus kita bayar. Karena kita mengikuti Yesus. Mas enak-enak pagi narik sarung, selimut, anget, atis kok. Bisa nggak kita mengikul salib itu? Itu contoh kecil Bapak Saudara. Hal yang kecil yang harus kita kerjakan. Mas saudara ini dingin, saya bangun males, aku sakit, aku begini. Bisakah kita konsekuensi itu? Memikul salib itu. Kita bangun pagi, setiap pagi. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita meminta, kita menghadirkan hadirat Tuhan itu termasuk kita itu memikul salib. Karena daging ini lemah Bapak Saudara. Inginnya enak, tidur lah enak. Aku tidur, aku libur, aku cuti, aku tak tidur. Padahal pada pagi-pagi, Tuhan katakan pagi-pagi benar, Tuhan berdoa. Kita harus beri contoh yang luar biasa. Tuhan sudah memberi contoh. Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengikut Tuhan, kita harus bisa memikul salib itu. Contoh kecil Bapak. Kemudian yang ketiga adalah mengikut aku. Apa alasan kita mengikut Tuhan? Mengikut aku, mengikut Tuhan, bukan semata-mata kita mengejar berkat. Bapak Saudara, aku mau ke gereja biar diberkati, tidak salah. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Mengikut aku itu menyerahkan total hidup kita. Mengikut Tuhan, ya sudah, kalau sudah mengikut Tuhan menyerahkan hidup secara total, pasrah hidup kita ini. Tidak mengejar keduniawian. Kita pasrah bongkoan. Bukan terus berarti kita, mas nak pasrah bongkoan itu berarti tidak mengerjakan apa. Tidak Bapak Saudara. Kita tetap mengerjakan keselamatan itu, kebenaran firman itu. 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Saudara, sebagai kita orang-orang percaya, yaitu kita harus bisa menyangkali diri tadi, menyalipkan ego kita, mengikut Tuhan. Hal yang kecil dulu ya kita kerjakan, jangan yang muluk-muluk Bapak Saudara. Contoh tadi berdoa pagi, doa pagi harus kita berkorban. Konsekuensinya memang saya tidak enak badan, ya konsekuensinya itu kita harus bisa bersekutu dengan Tuhan, mengikut Tuhan, menyerahkan hidup total kepada Tuhan. 3 hal ini Bapak Saudara, saya dan percaya bersama Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus, kita bisa mengerjakan 3 hal tadi. Amin. Nanti pokok doa akan dibawakan Bapak Joko Susul. Bapa surgawi, kami syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami itu selalu menyangkal diri, memikul salib dan ikut Engkau setiap waktu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Dalam kami mengiring Engkau, dalam kami melayani Engkau. Berkati Mas Parno dalam pekerjaannya. Berkati Mas Parno dan keluarganya, putra-putranya, Tuhan, istrinya. Berkati kesehatan Mbak Lina Tuhan. Bapa dalam nama Yesus mari Tuhan, kami
butuhkan dalam perjuangan hidup kami Tuhan. Kami butuhkan Engkau dan membutuhkan kuasa-Mu. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah harapan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan bahwa perjuangan kami tidaklah mudah, perjuangan kami tidaklah gampang. Tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kuasa-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, mari Tuhan kami berdoa buat setiap ibadah. Kami mohon Engkau terus bekerja dalam setiap ibadah kami Tuhan. Engkau beracara dalam pertemuan para hamba-hamba Tuhan. Engkau yang akan bekerja dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah nanti. Engkau turut bekerja bagi kami para panitia yang sudah mempersiapkannya Tuhan. Perlengkapi kami dengan urapan-Mu, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Mari Yesus, berikan kami Tuhan hikmat marifat-Mu, dan urapan-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu, Engkau yang melawat ibadah yang sudah kami persiapkan Tuhan. Secara manusia kami tidak akan mengandalkan pengalaman kami, kepandaian kami. Kami sungguh mengharapkan Tuhan. Kami sungguh berharap hanya kepada-Mu, kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang Kau curahkan bagi ibadah-ibadah kami yang kami selenggarakan Tuhan. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Mari Tuhan Yesus, baik sang leader, singer, WL, mari Tuhan Kau memperlengkapi para pemain musik, aser, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ibadah yang sudah kami persiapkan, yang sudah kami susun Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu, Roh Kudus, mari Kau yang memberikan hikmat marifat untuk Kau menyampaikan pesan-pesan surgawi Tuhan bagi kami. Bapa, buka mata hati kami, buka pikiran kami, konsentrasi kami untuk kami boleh melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu Tuhan. Mari Yesus, Kamu beracara, Engkau yang menguasai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat saudara kami yang Kau izinkan hari-hari ini masih mengalami sakit penyakit Tuhan. Kau yang menjamah, Kau yang memberikan kesembuhan, yang memulihkan sakit penyakit mereka Tuhan. Yang berdoa buat puji, kiranya Engkau yang mau berikan kekuatan, kesabaran, yang memberikan jamahan Tuhan. Engkau yang memberikan semangat bagi puji Tuhan. Engkau yang mau menjamah ginjalnya Bapa. Engkau yang memberikan kesembuhan. Mari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu boleh menjamah Tuhan. Kami juga berdoa kakinya, Kau yang memulihkan kakinya, berikan kesempurnaan dalam kesembuhannya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit yang dipatahkan, kami lepaskan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh mereka alami.
Mari Yesus kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hari-hari ini masih membutuhkan Tuhan pekerjaan, membutuhkan untuk kebutuhan ekonomi mereka Bapa. Engkau yang menilik mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Engkau yang memberikan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Mari Bapa berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu di Karmel Bapa. Berkati bisnis mereka, berkati karir mereka, berkati Tuhan. Apa yang mereka usahakan, Engkau yang buat berhasil Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, untuk mohon penjagaan-Mu. Kami berdoa untuk siap roh-roh jahat, roh-roh kuasa di udara yang mengganggu, yang berusaha menjatuhkan kami, berusaha mengganggu usaha kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa pekerjaan si iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Pekerjaan iblis kami usir di dalam nama Yesus. Kami tengking. Kami tidak mengizinkan pekerjaan iblis mengganggu usaha kami, mengganggu bisnis kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, biarlah garda-Mu dan tongkat-Mu yang menjagai kami. Malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekeliling tempat tinggal kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Yanto Paronas dan Ibu Ruth Tuhan. Mari Bapak memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Bapak. Berkati dengan hikmat marifat-Mu. Berkati dengan urapan baru, semangat baru. Dan Roh Kudus-Mu terus yang membimbing pelayanan Bapak Ibu Gembala kami. Haleluya. Berkati Tuhan, Dev Tuhan dalam sekolahnya. Berkati Dev dalam pergaulannya Tuhan, dalam pertumbuhannya. Berkati Dev menjadi anak yang Kau persiapkan untuk pekerjaan-Mu, pelayanan di masa depan Tuhan. Di masa pertumbuhannya ini Bapa. Mari Tuhan berkati Dev dalam sekolahnya, berkati guru-gurunya, teman-temannya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Abram, berkati pelayanannya ya Tuhan. Biar Roh Kudus selalu membimbing. Berkati di masa mudanya di pelayanan ini Tuhan. Di pelayanan di youth, pelayanan pada jemaat, dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Menyertai dengan kuasa-Mu, menyertai dengan urapan Tuhan. Roh Kudus mari terus Kau bekerja bagi pelayanan kami di Karmel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu pagi ini, yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Ajar kami untuk menyangkal diri, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menolong kami untuk kami belajar merendahkan diri, mengikuti kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, melayani Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Pakai hidupnya untuk menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit. Tuhan memberikan ginjal yang baru bagi yang sakit ginjal. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan sanggup memberikan kaki yang kuat bagi yang timpang. Tuhan mencelikan mata yang buta. Tuhan memberikan telinga yang bisa mendengar kembali bagi yang tuli.
Tuhan menyembuhkan setiap anak Tuhan yang tubuhnya lumpuh, menguatkan kembali. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memulihkan setiap keluarga yang rusak, kembali pulih menjadi harmonis. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Yang sakit lambung diberikan lambung yang sehat. Yang kanker Tuhan menyembuhkannya. Tuhan yang seringkali sakit kepala, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan lambung yang seringkali sakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Pencernaan yang seringkali sakit, Tuhan berikan pencernaan yang baik, yang sehat. Terima kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi di gereja ini. Mujizat Tuhan akan terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Roh yang kudus melingkupi kami, memimpin kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami masuki hari ini, kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama di doa pagi. Saya berharap Bapak Ibu sepanjang hari ini akan hidup bersama dengan Tuhan dan diberkati Tuhan. Ya, ya selamat pagi Mbak Maria, Tuhan berkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya Bu Yati, selamat pagi, Tuhan berkati. Ya. Ada yang baru ikut ya. Ini ada Bu Ida, selamat pagi. Pagi Pak Yanto. Selamat pagi Pak Karyono. Ya Ibu, selamat pagi. Iya, Ibu Ida dari Surabaya. Oh Bu Ida dari Surabaya. Baik, selamat pagi. Yuk, Pagi, Bu Vera. Bu Vera. Pagi, Bu Pagi, Vera. pagi, terima kasih. Ya, Bu Vera, sehat selalu. Ya, Ya Bu Ida, selamat pagi. ya. Pak Beni, selamat pagi Pak Beni. Goreng. Pak Beni. Pak Beni masih goreng ya. Ya. Sinta, terima kasih sudah membantu Zoom pagi hari ini ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita dibantu oleh anak-anak muda sehingga tidak ke gereja tapi mereka bisa bantu dari rumah. Terima kasih ya Sinta, Tuhan berkati. Amin, amin, Mbak Sinta, amin. Bu Yayang, selamat pagi. Yayang, pagi, Yayang, bangun, bangun, pagi. Lani, Lani pagi, Lani. Halo. Mas Haji, Mas Abram. Ibu, Tuhan berkati. Selamat pagi, ya Mas Haji. Ya, Sehat-sehat. ya Mas Haji sehat ya. Pagi semuanya. Pagi Bu. Mas Arif, Pak Budi. Pak Budi di rumah Bu. Pagi, Ini pagi hari ini pagi. tidak ke gereja. Mas Arif juga di rumah. Ya, Di yang rumah, ada di nggak gereja apa-apa, sehat, yang penting tadi sehat. Bu Bu Yati. Joko. Ya. Ya. Baik Bu Bu Ruth. Anida.
Sebentar ya Bu ya. Kita Ya, kasih kesempatan yang lain bicara. Ini kelihatannya nggak kedengeran yang lain ini. Sebentar ya Bu ya. Sebentar saya Oh, panggilin. duluan ya Om. Oke. Selamat pagi Bu semuanya. Esther, selamat pagi Bu Esther. Pagi Ya. Mbak Esther, pagi Pagi Mbak Bu Esther. Ruth, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Edi, Nike, pagi Nike, Mas Dimas. Halo. Di absen semuanya sama Bu Ruth ya. Iya, Pak Eva sudah bangun belum Pak Eva? Nike. Oh sudah, ini Bu Esther Dimas. tadi sudah menyapa Ibu, tidak kedengeran ya Bu ya. Dengar. Dengar, Pak? Iya, Dengar. Mbak baik, Esther baik. dengar. Aku ya yang. Ya, Ya. yang pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, Lani udah bangun, Lani. Sudah Pagi. berangkat sekolah. Aku tadi malam ketemu Isak Chandra bareng-bareng seperti dulu. Oh, Kak Halo. tinggal. Nah, Lah, iya, tadi ketemu. malam tuh mimpi kita bersama-sama beribadah, mimpi. Tadi malam ketemu. Ya. Dalam mimpi ya nggak apa-apa, yang penting kita semangat. Ya. 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 Aku belum bisa ke tempatmu loh. Lah ini belum Nggak apa-apa. jalannya belum baik. Saya Kapan-kapan ya. belum bisa jalan. Oh ya, ini pakai tongkat bisa nih. Itu di jalan apa rumahnya sana? Kang Gading. Nah, ya. Pucang Sari. Ya baik Bapak Ibu. Iya, Pak. Kita akan ketemu lagi besok pagi di doa pagi. Nah, Bapak Ibu yang bisa ke gereja silahkan ke gereja. Yang tidak bisa tetap mengikuti dari rumah. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini saya akan close Zoom-nya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya.